Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Pak Farul. Izin Bu Cut, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini akan berbincang-bincang sedikit dengan suasana santai dari lab ya Bu Cut ya. Kita berbicara tentang rencana Bu Cut dalam mempersiapkan pembelajaran nantinya dalam melakukan persiapan supervisi akademik. Tujuan daripada supervisi akademik itu adalah untuk memperdalam ataupun mengetahui kompetensi Bu Cut nanti sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran ya. Kemudian dengan adanya supervisi akademik ini bisa merefleksi diri Ibu dalam melakukan proses pembelajaran untuk yang akan datang. Kemudian dapat memperdalam ataupun kita melihat di mana ada yang harus diperbaiki ke depannya Ibu Cut. Bagaimana perasaan Ibu Cut setelah saya informasikan tentang adanya supervisi ini, Bu? Terima kasih Pak Farul. Alhamdulillah perasaan saya senang karena dengan adanya kegiatan supervisi ini dapat merefleksikan diri saya sendiri. Dan saya juga berharap kegiatan ini dapat mengembangkan dan meningkatkan diri saya dalam mengajar supaya pembelajaran lebih baik lagi Pak. Ya betul ya, baik, terima kasih ya. Senang ya Bu ya adanya supervisi akademik ya. Tidak takut lagi ya? Ya Pak, tidak takut lagi Pak. Lagi ya. Oke, materi tentang apa ini akan kita supervisinya nanti Bu? Materi di bagian tentang energi. Di energi ya Bu ya. Jadi nanti kita temunya di apa tujuan daripada pembelajaran yang akan kita supervisi nanti. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan aspek energi dan perubahannya mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan sebuah benda untuk melakukan usaha dengan tepat secara jujur, santun, dan tanggung jawab. Oh, berarti di peserta didik nanti dapat menganalisis ya, menganalisis unsur daripada aspek energi dan perubahannya ya. Baik Bu Cut, kemudian apa yang ingin dicapai ya, dari peserta didik Ibu sendiri itu sebagai seorang guru Ibu? Dari peserta didik yang di dalam pembelajaran ingin meningkatkan keaktifan, percaya diri, tanggung jawab, serta kolaborasi peserta didik. Dari gurunya yaitu berharap dapat meningkatkan kompetensi dalam mengemas pembelajaran tersebut dengan pembelajaran berdiferensial. Berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi untuk mencapai itu semua kira-kira Ibu ada tantangan atau hambatan kira-kira Ibu? Peserta didik menganggap pembelajaran ini tidak sulit karena itu akan saya membuat pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Oke, berarti Ibu ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan ya terhadap murid-muridnya. Kira-kira strategi apa ini yang ingin dibuat, yang ingin dilakukan agar pembelajaran ini terlaksana sesuai dengan tujuannya ya? Berarti strateginya ini kemampuan menerapkan pembelajaran berdiferensialisasi, yang kedua kemampuan dalam mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik, yang kelima melatih fokus konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran, yang keenam menumbuhkan karakter tanggung jawab dengan rasa peduli peserta didik. Ya Ibu, ternyata sudah lengkap ya Bu ya, itu sudah lengkap strategi Ibu ya. Nah kira-kira
pada saat observasi nih, pada bagian mana yang menurut Ibu Cut itu yang bisa membantu Ibu Cut untuk mengembangkan area pengembangan tersebut? Bagian ini Pak, untuk melihat apakah pembelajaran saya nanti sudah berdiferensiasi tidak Pak. Oh, berarti kita lihat di diferensiasinya ya. Iya. Baik Bu, untuk melihat proses sudah berlangsung, indikator ketercapaian apa yang sudah tercapai pada pembelajaran yang ingin disampaikan nanti? Strateginya dengan melihat tujuan pembelajaran. Jika tujuannya tercapai, maka indikator tercapainya sudah berhasil, dan melihat evaluasi peserta didik, mana peserta didik yang sudah paham dan mana peserta didik yang belum paham. Oh, jadi baik Ibu Cut ya. Jadi persiapannya sudah sangat baik sekali. Kemudian jadwal Ibu kapan ini bisa kira-kira saya observasi di kelas? Insya Allah besok boleh Pak. Besok ya. Baik Ibu Cut, sampai jumpa besok ya Bu. Baik, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Akan tetapi nanti setelah observasi di kelas, nanti kita akan ada bincang-bincang di pasca observasi ya Ibu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila pada pagi hari ini bagaimana anak-anak keadaannya? Bila semua sehat kan? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, ini kita mau masuk materi. Sebelum masuk materi yang masalah energi dan usaha atau usaha energi, kita mau mengingati dulu materi yang lalu mengenai tentang kalor. Kalor itu apa nak? Coba ingati materi yang lalu. Kalor itu bagaimana dia? Menghasilkan apa dia? Energi yang perubahan menjadi suhu panas berubah menjadi dingin, atau dingin berubah menjadi panas. Kemudian membeku, ya kan? Nah itu dia. Coba sekarang hari ini apa mengenai usaha dan energi. Ada yang tahu nggak itu usaha itu bagaimana? Atau yang namanya ini sebelumnya kan kita mau membagi kelompok. Kita bagi kelompok, 3 kelompok bisa kan? Jadi yang dibilang itu mau
Jadi sebelumnya kita ini bagi kelompok dulu 3 kelompok. Coba siapa aja. Dan kita mulai dulu untuk membagi kelompok ya. Yang pertama Gibran, kelompok 1. Kelompok 1 lagi Reza Palevi, yang kelompok 1 lagi Ramadan. Cepat, cepat kelompoknya. 3. Dan kelompok 2 Arfan, Reza Rehan Sofi dengan Karel, kelompok 2. Kelompok 3 Raja Omar Raja, Ida Adriano, Samina, kelompok 5 Ini ada FKPD, jadi coba dikerjakan masing-masing. Coba dikerjakan masing-masing. Jadi sini mau mencari mengenai tadi apa aku bilang mengenai usaha dan energi. Jadi mau kita lihat misalnya ada perpindahan benda, meja atau kursi. Kita tolak berpindah dia dari posisi awal ke posisi akhir. Itu kita bisa melihat ada dengan rumusnya berarti W sama dengan F kali S. Jadi di situ ada namanya usaha, adanya gaya, adanya jarak perpindahan benda kan. Bisa juga misalnya juga Afan, bangun. Sini Afan. Nah, Afan di sini posisi awalnya. Jadi waktu dia berjalan ke sana, berarti dia sudah namanya berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Itu namanya ada usaha. Sini posisi awal usaha W sama dengan ini gaya dia berpindah. Yang ini jaraknya dari sini dari posisi awal ke posisi akhir berapa meter. Nah itu bisa dihitung namanya. Jadi bilang namanya usaha. Betul. Nah, jadi coba dicari itu. Ibu udah siap siapkan media berapa menit. Nanti masing-masing kalian bisa menggunakan pendapat kalian masing-masing. Itu macam mana yang akan di soal ada sebelah sini dengan KPD. Berarti gunakan satu masing-masing kelompok mengeluarkan suaranya. Apa yang menurut kalian betulnya, yang bagaimana coba dikerjakan sekarang. Masing-masing coba Miras, Samina, Raja. Kita selesaikan yang akan bagaimana mengenainya tentang usaha. Yang udah tahu bagaimana kalian usaha coba. Jadi usaha itu kan sama juga kayak misalnya kalian yang Anda kita ya kan. Dari kalian naik jaraknya berapa meter. Misalnya dibawa dari mana mesin, juga manusia yang bawa kan. Ya. Siapa yang udah selesai? Nah, coba siapa yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Yang ini apa yang tidak mengerti nah? Bagaimana? Udah tahu kan usaha itu bagaimana kan? Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Hah? Hampir apa? Dah, baiklah, anak, bagaimana? Sudah selesai kan? Ya. Dah, coba disimpulkan masing-masing kelompok. Siapa yang buat kelompoknya nih? Apa kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1, coba. Menurut kalian bagaimana? Coba usaha itu. Coba Reza, Alevi. Usaha itu bagaimana nak? Yang udah kamu simpulkan? Usaha adalah pencampuran energi. Pencampuran dengan energi, bukan? Berarti usaha itu bisa juga kita gabungkan. Berarti usaha adanya perpindahan dari benda atau misalnya manusia juga bisa kita pindahkan, misalnya bergeser ya posisinya dari posisi awal ke posisi akhir. Apalagi misalnya pulpen ini kita geser dia bidangnya datar nih kan? Nah, dia juga berpindah. Namanya ada usaha dorongan dari kita kan? Kita dorong. Itu namanya usaha. Bagus kelompok 1. Coba kelompok sama lagi kelompok. Harus mendahulukan berdoa. Bukan,
besok, dengar? Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau mohon kepada ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akhiri saja pelajaran ini. Mudah-mudahan minggu depan masih dapat kita berjumpa lagi ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhrul Radhi, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama pengajar praktik Bapak Ardian. Apa kabar Pak? Dan rekan saya Ibu Cud Mulyasari SPD selaku guru bidang studi fisika. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat Pak ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Untuk sebelumnya sudah terlaksana kegiatan percakapan pra observasi, di mana pada saat pembelajaran di kelas juga sudah kita lihat kegiatannya. Adapun tujuan daripada percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi, membenah dan merefleksikan ya, kegiatan terkait dengan observasi yang telah dilaksanakan. Baik, tujuan daripada pasca observasi, Ibu Cud Mulyasari dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, dan diharapkan Ibu Cud bisa meningkatkan pengembangan diri ya, sebagai seorang guru yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didiknya dalam hal ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Cud ya. Bagaimana perasaan Ibu Cud setelah kegiatan observasi kemarin, Bu Cud? Alhamdulillah, setelah melakukan kegiatan ini sangat senang dan merasa lega Pak. Karena dari awal sebelumnya membuat rancangan pembelajaran LKPD, media dan bahan ajar. Jadi setelah selesai melakukan kegiatan observasi, ini saya bisa melihat kemampuan peserta didik saya Pak. Baik, jadi strategi kemarin sudah dilaksanakan, sudah bisa dikembangkan Bu Cud ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan kemarin itu, apakah kira-kira sudah tercapai? Alhamdulillah, dari kegiatan observasi kemarin tujuan pembelajaran sudah tercapai. Bisa dilihat dari peserta didik itu sudah sangat pernah percaya diri ya, dalam berkolaborasi dengan temannya dan keaktifannya juga sudah sangat terlihat, walaupun masih ada yang belum maksimal. Ya benar Bu Cud ya. Jadi sudah terlihat kolaborasi dan keaktifan para peserta didik kita. Menurut Bu Cud, setelah melakukan pembelajaran dengan diskusi kelompok kemarin ya, kemudian kalau kita berada di skala 1 sampai 10, kira-kira di kegiatan yang muncul kemarin itu berada di skala berapa? Sepertinya di angka 6. Di angka 6 Pak ya. Karena masih ada yang belum maksimal pembelajarannya, berdiferensiasinya. Ya. Baik, jadi menurut Bu Cud masih ada beberapa hal yang belum bisa muncul ya pada saat pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi kalau menurut Bu Cud ya, bagian mana dari proses pembelajaran kemarin yang mau kita kembangkan areanya? Untuk area pengembangan
sudah tercapai Pak. Alhamdulillah saya sudah bisa menguasai kelas dengan melihat pada saat anak-anak itu berkelompok kelas ya. Dengan melihat pada saat anak-anak itu berkelompok sudah mulai berkolaborasi, dan pada saat pengembangan anak-anak juga sudah sangat aktif. Jadi untuk bagian yang perlu ditingkatkan itu ada pada pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Setelah diamati lagi, yang terlihat itu hanya diferensiasinya proses saja, yang sedang produk atau kontennya belum terlalu terlihat karena sebelumnya ada hanya melakukan diferensiasi dengan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Berarti dari pemantauan di observasi kelas kemarin belum terlihat di diferensiasi kontennya, ada beberapa yang belum terlihat. Akan tetapi untuk dikatakan diferensiasi ada beberapa hal yang belum muncul ya, yaitu diferensi produk dan konten tadi. Nah, menurut Ucu, untuk memunculkan diferensiasi produk dan diferensiasi konten tadi, apa yang akan Ucu lakukan? Untuk memunculkan itu nanti saya akan melaksanakan asesmen diagnostik atau non konektif, karena di situ kita bisa melihat minat atau bakat dari peserta didik kita sendiri. Bukan hanya melaksanakan asesmen diagnostik konektif yang tentang kesiapan belajar itu saja. Jadi di sana saya belum maksimal ya Pak untuk melihat dan memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik itu sendiri. Jadi Ucut, kalau begitu menurut Ibu, kedepannya tindak lanjut apa yang akan dilakukan? Tindak lanjutnya yang akan dilakukan setelah observasi ini, yang pertama saya akan memanfaatkan PMM itu secara maksimal, karena di PMM itu sudah sangat lengkap pembelajaran, baik di topik maupun pembelajaran bisa sudah diterapkan oleh seluruh guru-guru, bisa dilihat, ditiru atau dimodifikasi dari pembelajaran di PMM itu sendiri Pak. Ya, bagus sekali ya Bu, semangat Ibu Ucut. Ternyata untuk meningkatkan setelah proses observasi, Ibu Ucut akan lebih giat memanfaatkan PMM ya, karena di sana di PMM itu lengkap, bahkan kita juga ada kelompok MGMP ya, di sekolah. Nah, menurut Ucut, tindak lanjut tadi kapan ya akan dilakukan dan waktunya kira-kira berapa lama? Insya Allah kalau melihat kegiatan supervisi kita kemarin itu, minggu depan saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk melihat minat dan bakat peserta didik itu Pak. Jangka waktunya sekitar 3 bulan ya Pak, untuk melihat perkembangan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya Pak. Jadi tidak menunda-nunda lagi ya, sudah langsung ada targetnya ya. Baik, kira-kira kalau seperti itu pengembangan yang ingin Ibu Ucut kembangkan, pihak-pihak mana saja yang bisa membantu kira-kira untuk tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Untuk pihak yang terlibat melaksanakan asesmen diagnostik atau non konektif ini, pertama saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Jika beliau sudah mengizinkan saya akan mengajak guru fisika untuk berkolaborasi melakukan asesmen diagnostik non konektif itu Pak. Nah, baik ya. Baik sekali Bu. Tidak terasa ini sudah perbincangan kita sudah di kesimpulannya ya. Jadi saya ingin tahu kesimpulan Ibu Ucut dari proses coaching dan supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Bagaimana kesimpulannya itu? Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah dilaksanakan observasi ini di kelas saya Pak. Dengan adanya coaching supervisi ini saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena itu sebenarnya kita pra observasi, melihat observasi di kelas secara langsung, dan kita diskusi seperti ini Pak. Pasca observasi, jadi banyak sekali ilmu yang akan saya laksanakan di pembelajaran di kelas dan dapat meningkatkan kompetensi saya dan terutama ibu saya yang dapat
bisa saya bagikan ke teman-teman di komunitas pembelajaran, Pak. Alhamdulillah diskusi kita hari ini ya semoga bisa bermanfaat bagi kita untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru. Terima kasih ya Bu Cut, kita sudah berbincang-bincang dari proses sebelum dan sesudah observasi. Dan terima kasih juga kepada Pak Ardian sebagai pengajar praktik ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengamati perbincangan pasca observasi ini. Terima kasih. Sekian demikian percakapan pasca observasi hari ini dilaksanakan dan ini merupakan tugas daripada modul 2.3 dengan judul coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.